Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang materi pola spasial kegiatan ekonomi, analisis spasial dalam GIS atau Sistem Informasi Geografi. Anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Ahmad Sayuti Royali, yang kedua ada Anggit Hamidi, yang ketiga ada Dwi Milinia Nuraini, yang keempat ada Fitri Lesia Herdini, dan yang kelima Nevi Kumalasari. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama ada pola analisis spasial. Analisis spasial merupakan teknik yang melibatkan beberapa atau sejumlah fungsi perhitungan serta evaluasi logika matematis yang dapat dilakukan pada data spasial. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk memperoleh nilai spasial. Analisis spasial juga dapat diartikan sebagai sekumpulan metode untuk menemukan dan menggambarkan tingkatan atau pola suatu fenomena spasial, sehingga dapat dimengerti dengan lebih baik. Dengan melakukan analisis spasial, diharapkan dapat memunculkan informasi baru yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan di bidang yang dikaji. Analisis spasial ini cukup luas ruang lingkupnya. Nah, salah satu yang akan kita bahas ini adalah GIS atau SIG. Biasa disebut juga dengan Sistem Informasi Geografis. Berikut adalah bentuk distribusi data pada pola spasial. Ada 3, yaitu yang pertama random, yang mana beberapa area terletak secara acak di beberapa lokasi, dan posisi suatu area itu tidak dipengaruhi oleh posisi area lainnya. Yang kedua adalah dispersed, yang mana setiap area berada secara merata dan berjauhan dengan area-area lainnya. Nah, yang ketiga adalah cluster, yaitu beberapa area membentuk suatu kelompok dan saling berdekatan. Nah, untuk mengetahui apakah pola distribusi spasial yang dianalisis termasuk mengelompok, acak, atau beragam, itu dapat dilakukan dengan beberapa metode, antara lain yaitu dengan metode kuadran analisis, atau bisa juga dengan menggunakan metode analisis tetangga terdekat. Nah, seperti inilah contoh pola cluster, dispersed, dan random. Apabila kita menggunakan pengukuran dengan menggunakan analisis tetangga terdekat, caranya yaitu dengan membandingkan nilai parameter tetangga terdekat atau T tersebut. Jadi nilai T antara 0 sampai 0,7 itu termasuk pola mengelompok. Nilai 0,71 sampai 1,4 itu termasuk pola acak atau random. Dan nilai T antara 1,41 sampai 2,149 itu termasuk ke dalam pola seragam atau dispersed. Sedangkan apabila menggunakan metode kuadran analisis, itu dapat dilakukan melalui pendekatan variance to means ratio atau VTMR, yaitu menggunakan perhitungan rasio antara means dan variance. Nah, interpretasinya adalah ketika VTMR lebih dari 1, maka akan cenderung berpola cluster atau mengelompok. Apabila VTMR mendekati 1, maka cenderung berpola random, di mana means dan varian itu bernilai hampir sama. Dan apabila VTMR mendekati 0 atau kurang dari 1, maka cenderung berpola dispersed, di mana variance bernilai mendekati 0. Jadi menunjukkan bahwa titik-titik penyebaran itu terjadi secara teratur di semua lokasi. Nah, jadi dengan kita mengetahui pola penyebaran ini, maka dapat ditentukan alternatif pemecahan masalah yang terjadi pada suatu kawasan atau wilayah. Analisis spasial dalam SIG, Sistem Informasi Geografi. Sistem informasi geografi adalah suatu sistem di dalam komputer SPIS yang digunakan untuk memasukkan atau capturing, menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan,
memanipulasi, menganalisis, dan juga menampilkan data-data yang memiliki hubungan dengan posisi di permukaan bumi. Selain itu, sistem informasi geografi juga mempunyai arti sebagai sebuah sistem informasi yang dibuat untuk bekerja dengan menggunakan data yang bereferensi spasial atau memiliki koordinat geografi. SIG sendiri merupakan salah satu sistem yang cukup kompleks, pada umumnya terintegrasi dengan lingkungan sistem komputer lainnya pada tingkat fungsional dan juga jaringan atau network. Pengertian GIS menurut Par-Harley. Menurut Aronoff 1989, GIS adalah sistem informasi yang didasarkan pada kerja komputer yang memasukkan, mengelola, memanipulasi, dan menganalisis data serta memberi uraian. Menurut Murray 1999, GIS sebagai sistem informasi yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengelola, menganalisis, dan menghasilkan data bereferensi geografis atau data geospasial untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan penggunaan lahan, sumber daya alam, lingkungan, transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya. Yang selanjutnya yaitu sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis ada dua, yaitu sistem manual atau analog dan sistem otomatis. Sistem manual menggabungkan beberapa data seperti peta, lembar transparansi untuk tumpang susun, foto udara, laporan statistik, dan laporan survei lapangan. Lalu sistem otomatis menggunakan komputer sebagai sistem pengelola data melalui proses digitasi. Slide selanjutnya yaitu metode pendekatan analisis informasi geografi. Yang pertama yaitu metode kualitatif. Metode pendekatan ini dapat diterapkan sebagai salah satu metode analisis yang terdapat di SIG. Data yang diperlukan berasal dari data spasial yang mempunyai klasifikasi data yang bersifat kualitatif. Contohnya berupa peta yang mempunyai tingkatan data kualitatif, yaitu peta penggunaan lahan. Baik, di slide 10 ini kita akan membahas terkait metode pendekatan analisis informasi geografi. Jadi seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya, ada dua metode, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Di dalam metode kuantitatif ini terbagi menjadi tiga, yaitu metode kuantitatif binari, metode kuantitatif berjenjang, dan metode kuantitatif berjenjang tertimbang. Mari kita bedah satu-satu terkait ketiga metode ini. Baik, metode kuantitatif binari. Pendekatan ini menggunakan operasi logika AND yang terdapat di dalam algoritma, sehingga dalam pengharkatan terhadap parameter kelas yang digunakan hanya dua kelas, yaitu nilai 1 diterima dan nilai 0 tidak diterima. Setiap parameter yang digunakan terlebih dahulu harus dinilai apakah diterima atau tidak diterima suatu kelas parameter. Jadi ini untuk mengetahui kelas itu diterima atau tidak, hanya ada dua nilai, yaitu nilai 1 dan nilai 0, dan menggunakan operasi logika AND yang terdapat pada logaritma. Baik, metode kuantitatif berjenjang. Pendekatan kuantitatif ini memberikan nilai yang sama untuk setiap komponen dalam menganalisis. Akan tetapi faktor pembatas tidak bersifat mutlak, namun
berjenjang dengan tingkatan kelas dan nilai yang berbeda. Metode kuantitatif berjenjang mengasumsikan bahwa setiap komponen memiliki pengaruh yang sama terhadap objek yang dianalisis. Lalu berikutnya yaitu metode kuantitatif berjenjang tertimbang. Pendekatan ini tetap memberikan nilai penghargaan tetapi menggunakan bobot yang berbeda untuk setiap variabel yang digunakan dalam menganalisis. Ada asumsi jika setiap variabel mempunyai pengaruh yang berbeda tergantung dari tujuan objek yang dianalisis. Jadi metode kuantitatif berjenjang tertimbang ini mengasumsikan bahwasannya dua variabel itu berbeda tergantung tujuan objek yang dianalisis. Oke teman-teman, di slide 11 ini kita akan melihat gambaran terkait sistem informasi geografi. Jadi sistem informasi geografi ini sangat erat berkaitan dengan analisis pemetaan wilayah itu. Jadi sistem informasi geografi ini tidak hanya digunakan untuk menganalisis perencanaan di bidang ekonomi, tapi melainkan juga bisa digunakan di bidang militer, di bidang tata ruang, di bidang geografi sendiri seperti itu. Untuk mengetahui bentang alam itu juga bisa. Jadi tidak melulu sistem informasi geografi ini berkaitan dengan perencanaan wilayah atau berkaitan dengan bidang perekonomian. Seperti yang kita ketahui, banyak komponen sistem informasi geografi itu tidak terlepas dari perangkat lunak atau software yang digunakan. Perangkat lunak atau software yaitu sebuah perangkat yang dapat dipakai melakukan proses penyimpanan, menganalisis, memvisualkan suatu data secara spasial atau non-spasial. Jadi perangkat lunak perangkat lunak yang ada di dalam sistem informasi geografi terdiri dari satu alat untuk menginput dan memanipulasi data SIG atau sistem informasi geografi. Yang kedua, database management system DBMS. Yang ketiga yaitu alat untuk analisis data seperti gambar di slide. Selanjutnya yaitu alat untuk menayangkan data dari hasil analisis seperti gambar yang di slide. Sistem analisis informasi geografi ini bisa langsung teman-teman coba. Ini karena kami hanya menampilkan slide dan ini merupakan materi praktikum, nanti bisa teman-teman pahami lebih lanjut di materi atau pada saat praktikum berlangsung. Jadi diharapkan dalam bidang perencanaan pembangunan, khususnya di mata kuliah ekonomi regional, sistem informasi geografi ini berguna sebagai sarana untuk pemetaan tata ruang yang berkaitan dengan pembangunan sekaligus perencanaan tata ruang wilayah, sehingga menghasilkan atau menghadirkan potensi-potensi baru di bidang perekonomian. Baik, di slide 12 ini kita akan berbicara terkait manfaat SIG atau sistem informasi geografi. Seperti yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, bahwasanya sistem informasi geografi ini tidak hanya berbicara terkait bagaimana perencanaan kota atau wilayah atau tata ruang dan lahan, tapi banyak lagi, mulai dari bidang militer sampai dengan yang lain-lain. Saya mengambil dua manfaat. Yang pertama, manfaat bagi manajemen tata guna lahan. SIG bisa membantu dalam membuat perencanaan setiap wilayah, pemanfaatan lahan di kota yang dibagi menjadi daerah pemukiman, industri, perdagangan, perkotaan, fasilitas umum, jalur hijau, dan hasilnya bisa digunakan sebagai acuan dalam pembangunan utilitas-utilitas yang dibutuhkan. Artinya dalam manajemen tata guna
lahan ini SIG sangat dibutuhkan guna melakukan pemetaan terkait potensi-potensi wilayah yang ada, sehingga pembangunan yang akan dilakukan baik secara fisik maupun non fisik akan berguna bagi kesejahteraan masyarakat dan sesuai dengan sasaran target pembangunan. Lalu di bidang perencanaan kota dan wilayah terdiri dari 6 aspek. Yang pertama bidang sumber daya. Manfaat sistem informasi geografi ini dapat menghasilkan kesesuaian lahan, pemukiman, pertanian, perkebunan, tata guna lahan, pertambangan, dan energi, analisa daerah rawan bencana. Artinya sistem informasi geografi ini berguna dalam bidang sumber daya untuk melakukan pemetaan potensi wilayah. Lalu di bidang perencanaan ruang, misalnya berguna untuk perencanaan tata ruang wilayah, kawasan industri, pasar, pemukiman, dan lain-lain, sehingga pembangunan yang tidak efektif atau tidak sesuai dengan jalur distribusi dan jalur produksi dan jalur konsumen akan bisa terminimalisir karena sudah melakukan analisa sistem informasi geografi. Lalu bidang manajemen dan sarana prasarana. Hal ini berkaitan dengan sistem jaringan air bersih, lalu distribusi perencanaan, lalu perluasan jaringan listrik. Artinya sistem ini akan berguna untuk mengetahui di mana letak-letak daerah padat penduduk. Artinya tidak akan ada lagi wilayah-wilayah yang tidak terjamu atau tidak terjangkau perihal jaringan listrik maupun air bersih. Lalu bidang pariwisata, seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya, bahwasanya sistem informasi geografi ini juga berguna untuk menghadirkan potensi-potensi ekonomi baru di bidang pariwisata, misalnya inventarisasi pariwisata dan analisis potensi wisata suatu daerah. Hal ini akan memunculkan pariwisata baru karena berkaitan dengan aspek geografi atau pengembangan wilayah, sehingga bisa dikelola atau menghasilkan tempat pariwisata yang baru sehingga dapat menarik investor di bidang pariwisata dan mempercepat pertumbuhan daerah melalui bidang pariwisata. Lalu di bidang transportasi, misalnya inventarisasi jaringan transportasi publik, perencanaan perluasan suatu jaringan jalan, analisa kawasan rawan macet dan kecelakaan. Sistem informasi geografi ini sangat berkaitan erat dengan upaya pemerintah dalam pembangunan infrastruktur yang digenjot selama 5 tahun ini. Sehingga sebelum pemerintah melakukan perencanaan pembangunan, perlu dilakukan yang namanya analisa sistem informasi geografi supaya mengetahui jalur-jalur yang efektif, jalur-jalur mana yang akan digunakan untuk arus perdagangan atau arus distribusi barang itu sendiri, mulai dari jalan raya, pembangunan transportasi publik untuk memudahkan accessibility masyarakat dari tempat satu ke tempat yang lain. Lalu keenam yaitu bidang sosial dan budaya. Di dalam bidang sosial dan budaya ini misalnya mengetahui luas dan penyebaran penduduk suatu daerah, pendataan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan pada suatu kawasan. Artinya sistem informasi geografi ini sangat berkaitan dengan komponen terkait pemetaan, baik di mana tempat-tempat padat penduduk, sehingga tempat-tempat padat penduduk itu akan dijadikan suatu perencanaan wilayah sehingga tidak akan mengganggu jalannya pertumbuhan khususnya di sektor industrialisasi. Suatu perencanaan wilayah harus memperhatikan juga terkait bidang sosial dan budaya, karena jika perencanaan suatu wilayah tidak memperhatikan aspek ini, maka akan menimbulkan sebuah konflik sosial. Hal-hal seperti ini harus diminimalisir melalui sistem informasi geografi. Jadi kita akan tahu pemetaan di mana letak-letak penduduk atau pemukiman padat penduduk, sehingga
pemukiman ini tidak akan terjamu atau terganggu karena adanya industrialisasi atau penggeseran sektor-sektor industri ke wilayah-wilayah yang belum terjamu, seperti itu. Mungkin di slide 12 ini hanya itu, kurang lebihnya saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.